Nyan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dijawab bahasa Harus dijawab kan? Lagi. Di dalam hati juga bisa aja. Iya bisa dalam hati loh. Assalamualaikum. Salam sineas. Oke, selamat malam teman-teman semuanya di sini, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu ya. Oke, di malam ini kita balik lagi di channel Artside, yaitu talk show episode 2. Kenapa? Oke. kuda. Nah, terus kan yang kemarin tuh kesannya kayak formal, kayak bosenin gitu kan. Kita coba buat rangkai ini biar lebih Iya. Oh, iya. Kita coba ngerangkum semuanya, kita ngerangkai, variasiin supaya lebih sedikit fun ya dari yang sebelumnya. Dan kebetulan kita lagi makrab ya. Oke, Ya, Beja ya? lagi makrab. Makanya kita coba bikin sebuah momen di mana nanti lagi. Sekarang Ya sekarang. Jangan dijawab. Tapi bikin momennya lebih fun lah itu. Lagi makrab, lagi di villa kan enjoy, fun, santuy. Buat stick face. Nah sekarang kan kemarin kan asumber cuma satu nih. Yang ini nih. Yang ini doang Ini nih. kan nggak asik ya, cuma satu doang gitu. Sekarang Sekarang lihat ini lihat dong. banyak Tuh. Kita main PS. mungkin pada asing gitu ya mukanya. Pada asing atau Jorang mungkin tangannya. kalau udah apa namanya? Kalau sering mantengin channelnya Artside mungkin ada beberapa wajah di sini yang udah masuk filmnya. Jadi gitu. artis. Makanya jangan lupa tonton Nanti nangis. short movie Artside. Mungkin sekarang kita perkenalan dulu ya sama teman-teman di sini, Akang Teteh yang di sini gitu. Oh, ada teteh. Yang orang-orang baru. Gak bakal perkenalin diri sendiri dulu. Oh iya, perkenalkan diri sendiri Ya, dulu. dulu dong. Oh, perkenalkan diri saya Fajar. Kemana saya? Saya. Apa sih? Sama aku Al dari Ilkom 20. Yoi. Nah ini kita mau ngenalin sini semuanya. Ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 6. Wih, 6 dong narasumbernya. Kaget. Aslinya cuma 4, jadinya 6. Beda. Oke. Boleh dong kenalin dirinya dari sini. Oke. Siap. Nama gua Aing, saya Juan Enrico Krisanda Sumja. Wih. Dari prodi apa? Yang di Angkatan W-nya berapa? apa sih? Prodi gua Aing, saya Juan Teh. Promosi dia. Psikologi, cuman pindah ke Ilkom. Gitu. Oke. Jadi yang sebelahnya nama gua Randy Pramudia. Jangan sosokan gua lah. aku juga boleh sih. Nama Aing Randy Pramudia. Oh, Bang Randy ini Bang Randy. Randy. Dari prodi apa, Bang? Dari prodi Ilkom. Angkatan Angkatan 18. Mantan 18. sebelahnya lagi Nama saya Rausan. dari tadi. dari prodi Dari prodi kedokteran ilmu komunikasi. Baru ada kedokteran ilmu komunikasi. Bikin jurusan baru. gas sebelahnya. Mau lembut ah. Nama aku Aninda Fadia Rahmah. Aku Dari ilmu komunikasi. Nah, itu ya. Main lagi ngomong kayak gini. Tadi udah jaim dirusak lagi. Baru lembut. Citranya sudah rusak ini. Lanjut. Sebelahnya lagi. Halo, nama saya Ibad. Dari tadi juga Ilkom 18. Ya, paling nakal. Paling baik. I bet. Fuckboy. Aku besok jadi iGood. Boleh dong yang terakhirnya. Siapa kok? Saya Amin. Amin. Saya Amin kan ya. Oke. Saya sebenarnya prodi TPH tapi lulus duluan. Setengah semester. Jalur Deo. Jalur Ya? DO. Jalur DO. Tapi alhamdulillah sekarang jadi juragan telur puyuh. Terima kasih. Ntar ada di bawah. Ya, bisa. Silakan yang mau order ada di bawah. Nanti order telur puyuh bisa ke Kang Amin. Buat kedepannya. Jadi di malam ini kita mau ngebahas tentang ide cerita. Kan Arsa itu gak bakal jauh dari film kan, sekalipun ranahnya meluas lagi, cuma dari sekedar film. Nah ide cerita itu sendiri kan Jangan gitu. kita udah bikin beberapa film ya sampai dari awal dibangun sampai sekarang nih. Nah sekarang pengen tahu aja nih
dari awal tuh aku penasaran kenapa sih harus bikin film? Apa sih esensinya gitu loh. Iya ya, kalau dipikir-pikir apa sih gitu ya? Kenapa harus bikin film dan apa gitu tujuannya? Kanggo naon ngadamel film teh? Iya. Nah, makanya kita pertanyaan yang masih nyangkut di sini teh pengen di ya semoga terjawab lah dari Iya. di sini nih. Senior kita ya. Gitu. Dari Babang Juan Enrico sendiri gimana nih? Hah? Apa? Jadi kenapa sih kita harus bikin film dan esensinya apa? Kenapa kita harus bikin film? Karena kita pengen. Oke. Kalau kata Quentin Tarantino mah, because we love making fucking movie. Gitu. Agak ditensor. Tet, go. Kalau bahasa Indonesianya karena kita menyukai untuk itu Karena kita suka banget gitu. untuk Karena membuat cinta. film. Faktornya kemana? Buat film. Kan tadi udah saya bilang. Tet. Esensinya kenapa? Film. Terus tadi esensinya kenapa bikin film? Ya karena kita tuh suka gitu ya nonton film dan saat nonton film itu kita penasaran juga gimana sih cara buat film. Dan satu pertanyaan aja sih di pikiran kita, kenapa enggak? Kenapa film Jepang filmnya lebih rame? Karena kita rata-rata di sini punya basic yang berbeda-beda. Anin sendiri kan dulu anak teater ya. Kabaret sih. Dream Theater gitu kan ya. Nama band dong itu. Saya sendiri anak musik. Randy anak Anak-anak kan Ini tauran. stembat anjir. Stembat. Tausan Anak haram. Santri serba kuno. Wow. Santri sebelah. kayak semen. Ibat juga. Ibat mana non bat? Gak tahu. Oke, nggak tahu. Lanjut. dia tidak Amin. jelas. Amin juga ya. Amin. Aja pokoknya. Jadi kita coba sesuatu yang berbeda membuat film. Dan ternyata jadi filmnya yang berjudul Ilusi Waktu dan lain sebagainya. Tonton aja di channel Artside. Promosi 2 kali ya. Nah, itu kan tadi pertanyaannya kenapa harus bikin film. Nah, kan itu tuh tujuan bikin film tuh gak cuma dari hobi, gak dari cuma interest, gak cuma dari passion ya. Pasti tujuan juga ingin menyampaikan pesan untuk penonton yang mana itu tuh dari dasar pemikiran kita, dari apa yang kita rasakan dan divisualisasikan dari film gitu loh, disampaikan lewat film gitu kan. Nah, caranya itu gimana sih bikin film atau mungkin cerita yang pesannya tuh sampai gitu ke penonton. Jadi kayak menyeritain horor nih misalkan. Nih, jadi jangan kesini intinya amanahnya kan suka ada amanahnya kan. Jadi cerita tuh kayak intinya jangan ke rumah ini, jangan ngakuin ini dalam satu tempat. Itu kan pesan moralnya kan. Bisa kayak gitu film horor kan. Dan ada banyak lainnya juga. Nah, caranya tuh gimana sih biar pesannya sampai gitu ke audiens. Wow, sangat efektif ya. Berbelit-belit. Iya sih. Coba tolong Anin sebagai penulis. Ya karena begini. Anda semua lebih tahu dari saya insecure ini tuh. Ini kebetulan expert. Ayo. Ini legend Orang udah Oh, sesepuh. Legend. Kita kan masih epic. EDM. Gimana Chan? Jelasin Chan gimana? Jadi sebuah film yang Apa sih? Maaf GJ ya. Emang begitu. Gimana cara nyampeinnya gitu. bagaimana penonton lagi sih itu mah yang merasakan dari apa sebuah filmnya. Oke. Oke. Karena kalau misalnya filmnya tidak kerasa Tidak jelas. horor, Sangat tidak berguna. nggak bakal kerasa horornya. Mind blowing sekali ya. Mungkin dari Mind blow. Anin. Cara apa tadi itu nyampain ya? pesan yang Pesannya diinginkan sampai gitu. Kita sebagai filmmaker ke audiens tuh bagaimana caranya? Ya oke kan pertanyaannya. Gokil banget. Panjang. Pokoknya sih sebenarnya aku juga nggak terlalu jago sih ya, maksudnya bikin ini cerita atau gimana. Ampun Bang, jago. Cuman kan biasanya apa sih inspirasi kita nulis tuh datang dari mana aja, bahkan kayak kejadian sepele pun itu bisa kan. Terus bagaimana nyampainya ya kita tuh harus apa ya, kayak jadi bingung. Kayak ulangi tadi teh. Cerita yang orang bikin ya harus apa ya,
pertama ya menarik mah pasti kan gitu, menarik tuh pasti. Terus kayak kemarin tuh lagi bikin naskah juga kan tentang psychological, maksudnya tentang perasaan. Nah kita tuh di sini tuh di naskahnya emang benar-benar harus menceritakan si tokoh ini tuh dengan benar-benar Kok jadi ini nyala? Kayak kuda anjing. jadi harus kayak misalnya si karakternya dibikin kayak benar-benar harus mendalami si ininya. Terlalu mendalami sih. Nyala lagi. Terus kayak si ceritanya juga harus relate ke semua orang gitu, nggak semua orang juga sih, cuman kayak kita tahu gitu apa yang apa sih, kayak misal apa sih yang mau kita sampaikan, misalnya kayak kita mau nyampein kalian tuh harus berbakti kepada orang tua. Nah kita tuh bukan hanya di filmnya tuh bukan kayak apa sih, cuman kayak kamu harus ngebantuin ibu kamu. Di film itu nggak kayak gitu, tapi dicampuri dengan masalah-masalah. Bisa nonton ya kayak apa sih film-film, gak tau sih kalau menurut aku nggak gitu. Kayak nonton apa sih, nanti kita apa sih yang Nanti kita cerita. tentang Nanti kita hari ini. cerita. Nah, itu kan ada kan maksudnya Cerita pesan hari apa? pesan tentang Keluarga ya. keluarga berbakti kepada orang tua juga ada kan, tapi kan di film itu bukan full kita mematuhi gitu, tapi ada konflik kan. Si konflik itu tuh yang menjadikan pembelajaran kepada orang-orang kalau misalnya di dunia ini tuh nggak gimana ya, nggak seindah itu gitu, kompleks gitu loh. Kayak gitu sih kan. Terus apalagi katanya kata penonton nih yang nonton itu kan masuk gitu si filmnya ke orang-orang gitu, kayak relate. Dan itu tuh harusnya tuh bukan cuma kayak ih itu relate banget sama aku, tapi harusnya diresapi juga gitu loh. Relate. Nah, kan jadi penulis tuh pingin menyampaikan itu, dan sutradara juga kan gitu. Ada yang Mungkin anak yang lain? Jadi sutradara Dan Dari yang lain. yang lain ya. Oh, ini aktor ilusi gimana nih? Oh, iya dong, artis. Ini artis. Kena akhirnya. Aktres. Gua nunggu si Randy ngomong. Anjay. Gimana tadi lupa. Kalau gue bicara sebagai pemeran ya berarti ya, karena gue juga belum pernah nulis ya, belum pernah bikin cerita gitu. Jadi Buta huruf. nggak tahu kayak angin. Kalau dari sisi pemeran sih, Donasi. Bisa diwain. Untuk apa ini? Oke. Lanjut. udah. Udah. Benar. Iya dari padat, sisi nggak pemeran jelas. sih Susah. anjing. Lanjut. Kan ngomong kasar ini. Ada tinggi. Ya lebih mendalami si naskahnya sih, karena apa ya, sebagai pemeran kita bukan cuma sekedar bukan sekedar ngelihat naskah, menghafal ataupun membaca, tapi harus mendalami sebagai apa sih yang diinginkan oleh sutradara dan penulis. Agar lebih nyampe ke audiens penonton. Jadi bagaimana tanggapan Anda menurut Jadi bagaimana? cara? Nih dari Alvin gimana? Oh, sutradaranya dulu. Oh, Oh, sutradara. Oh, sutradara gitu. Harus berurutan. Yes. Berurutan. Sutradara. Gimana caranya nyampein pesan mungkin Pesan, ya? ya. Biar sampai ke penonton. Bawa pesan ini. Yang pasti sih Copyright. mungkin kalau dari film yang pernah coba saya sutradarai mungkin. Iya, Jigen Robak itu. Iya anjay. Cuma satu lah. Nah, Dua harus dari dulu sih. Iya udah, biar ngomong. Oh ya, for your information, ini udah nyutradarain Ilusi sama Husda. Terus deh cerita aku. Lebih ke dipaksa. Enggak, saya nggak bercanda. Terpaksa. Mungkin gini sih kalau dari sisi sutradaranya mungkin ya. Yang pasti kita menyamakan dulu framing dari tiap-tiap kru dan juga pemain tentunya gitu. Maksudnya agar nantinya tuh ketika kita sebutlah pengambilan gambar, pengambilan video itu, kita semua paham alurnya mau kemana gitu ta. Misalkan ketika cerita tentang ilusi mungkin ya, terkait ilusi, kita semua brainstorming bersama-sama, kita membahas apa sih yang ingin kita sampaikan ke penonton gitu ta. Itu semua nantinya itu dirangkum atau dicoba
praktekkan ketika pengambilan gambar. Dan kalau saya pribadi ketika sebutlah nge-take gitu ya, kita bayangkan kita tuh ada di posisi itu dan bagaimana kita merasakan apakah pesannya itu sampai atau tidak ketika kita berada dalam situasi dan kondisi yang digambarkan oleh penulis mungkin. Itu sih sebenarnya. Selain tadi juga udah disampaikan juga oleh ibu penulis terkait script ya apa? Ya itu scriptwriter. Maaf, nggak bisa bahasa Inggris. Gak bisa bahasa Inggris. Bisa bahasa Inggris. Itu sih lebih ke bagaimana kita menyamakan dulu persepsi sebenarnya. Soalnya ketika nantinya sebutlah ada beberapa pemain atau kru yang tidak paham tentang pesan apa yang ingin disampaikan kepada penonton, bisa terjadi chaos. Meskipun chaos itu hal yang sangat wajar gitu terjadi di lapangan, tapi bagaimana caranya kita meminimalisir hal tersebut dengan cara ya tadi kita brainstorming bersama-sama, kita samakan pemikirannya agar nantinya ketika kita memulai scene tersebut atau film tersebut diambil gitu ya, kita udah sama-sama tahu kita harus gerak kemana dan kita semua membayangkan ketika kita berada di situasi dan kondisi tersebut gitu. Oh misalkan lagi yang ada di film Ilusi, nanti bisa dicek sendiri mungkin ya, ditonton di channel YouTube Artside. Iya, promosinya 3 kali. Di bawah ini. Bagaimana si pemeran itu menyampaikan isi pesannya gitu tah. Dengan coba disebutnya dirangkum atau diaplikasikan di suasana yang digambarkan oleh penulis. Begitu sih kurang lebih dari saya. Audioman Sebagai coba, audioman. dia audioman lighting. Audioman lighting. Gua. Audioman lighting. Begitu kurang lebih Bapak moderator. Oke. Dua sebenarnya moderatornya ini Oh, tuh. Bapak moderator, Bapak-bapak. Bapak-bapak Saya mah moderator. Apa ya? Bapak-bapak ID. Gimana nih? Oke, lanjut. Gimana nih dari mungkin apa ini bagian krunya ya? Iya. Lighting. Lighting. Stand Lighting legend ini, Serbaguna, serbaguna segitu. lighting legend ya. Naik lemari. Lagi. Totalitas sekali ya. Ntar bisa dimasukin cuplikannya. Ada footage. Ada di BTS Itu masih ya, ada. di BTS di Lucy. Apa udah? Mungkin cara menyampaikan dalam sebuah film buat penonton itu harus lebih menarikmu lagi mungkin ya. Kayak dalam film Ilusi itu kita menceritakan tentang kehidupan hampir ada di real life. Seperti di situ kan menceritakan tentang kehidupan mahasiswa rantauan yang akhirnya terlena dengan kehidupan di kota yang malam-malam gitu ya. Hingar-bingar. Yang akhirnya terjerumus lalu kembali bertobat. Nah, di satu sisi itu ada pencerahan tentang agamanya. Kita di hidup ini hanya sementara. Amin. 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 Harus dalam film itu harus ada titik maknanya yang lebih menyentuh kepada penonton lagi. Ya selebihnya hampir sama sih persepsinya. Kita menyamakan persepsi di lapangan dulu agar Nggak bohong, ini bohong. Yang ini dia bingung mau ngomong apa lagi. Mau apa lagi karena udah semua diceritain. Sadaqallah wal Sudah sadaqah. kalau doa di sini. Oke, kita pimpin doa. Ya. Udah Bapak moderator, hampir semuanya udah disampaikan. Mungkin kalau yang aku tangkap itu dari tadi berarti senior kita ini menjadikan film Anjay, senior. sebagai Siap senior. bentuk dalam Senior. mengekspresikan Kayak pelayaran. mengekspresikan isi hati dan sebagainya gitu dalam bentuk seni perfilman. Nah, yang buat aku penasaran itu kenapa sih gitu mengekspresikan itu harus lewat film, padahal kan banyak nih bentuk karya seni yang lain. Dan gini kan kalau kayak contohnya, Dan kasih gini- contoh. Musik dari lukisan bisa, literatur juga bisa, ya bisa gitu. dari seni apa sih, patung juga bisa. Ya, Itu kan betul. penyampaian ceritanya juga gitu. Oh, Penyampaian juga Kenapa? cerita dalam dunia seni kan luas Ya, kan. ya, ya. Ini tentang film, kenapa harus film gitu. Kenapa film? Sebetulnya bentuk karya seni itu tadi ya bermacam-macam gitu. Kenapa kita memilih film? Karena mungkin film itu mewakili dari semua perbedaan
perbedaan latar belakang kesenian yang kita miliki gitu. Dimana ada yang suka musik, saya suka musik gitu. Anin suka pemeran, Anin bisa memerankan gitu ya di sebuah film dan unsur-unsur lainnya. Dan tadi itu ya kenapa film itu? Karena pertama kita berusaha menampung seluruh istilahnya latar belakang kesenian yang berbeda disatukan dalam art side, disatukan dalam film gitu. Dan mungkin ada beberapa orang yang menyukai cara mengekspresikan sesuatu itu melalui audio, ada juga yang hanya melalui visual. Nah, tapi kalau di film itu penggabungan keduanya antara audio dan visual, sehingga apa yang misalnya nih ditulis aja gitu ya, kita pengen pergi ke gunung, melalui film kita bisa lihat gitu gimana si orang itu pergi ke gunung gitu. Dan tentunya ya karena kita mencintai film itu sendiri, menyukai akhirnya mencintai gitu. Dan kita nggak bisa bilang bahwa film itu hanya visual saja tidak bisa, berbicara hanya audio saja tidak bisa. Karena tadi apa yang saya bilang, tanpa kedua unsur itu gitu, tidak akan tercipta emosi yang diharapkan dari si penulis ataupun sutradara dan kru di belakang layar gitu. Karena sebetulnya film itu benar-benar personal gitu, sebetulnya personal. Misalkan nih seorang seorang pria yang kesepian gitu dituangkan melalui film Her. Itu kan dalam sebetulnya gitu, digambarkan melalui film Her. Bayangkan kalau itu cuman gambarnya aja tanpa audio, pasti membingungkan gitu. Tapi kan ada audio, pembangunan suasana gitu, akhirnya tersampaikan. Dan kenapa kami menyukai film, karena dari audio dan juga visual digabungkan sehingga emosi yang di film itu benar-benar sangat sampai gitu. Keren ya. Pernah nggak sih tingkat kerumitan apa gitu yang pernah dirasakan gitu, atau bagian terumitnya itu di mananya? Ada yang ingin menjawab? Tidak. Sepertinya ini Rausan mukanya sangat ingin menjawab. Soalnya dia yang selalu sulit. Sulit saya dipahami. mempersulit sih lebih tepatnya. Udah gitu doang. Belum. Oke. Pokoknya kita merasa terwakili aja kalau Rausan ngomong. Pilih. Udah setuju aja pokoknya. Udah berarti ya. Setuju. Ya ampun. Ya kesulitannya paling dari anak-anaknya sih, dari pemeran-pemerannya. Mungkin ada yang waktunya berbeda dari jam terbangnya gitu. Yang harusnya kumpul jam segini tapi malah datangnya jam sekian gitu. Beda ini Conge. Jadi Kalau sepengalaman aku sih waktu pas Husder tuh enggak sih kalau dinulis mah alhamdulillah Tapi kok lama? Idi enggak. Ini sih pas pas syuting tuh waktu itu pernah Berantem. debat dulu sama bapak sutradara. Soal DOP kalau nggak salah itu tentang kamera, angle kamera, terus kayak nanti itu pengambilan gambarnya kayak gimananya itu pernah nggak sih? Pernah ya? Pernah. Ya itu pas di tengah-tengah kalau nggak salah, sama ada urgent waktu itu teh pas terakhir kumpul di yang rumah buat make up tuh ada kesulitan di naskah ternyata waktu itu teh. Balik lagi ke cerita ya. Ada beberapa yang diceritanya rada diubah, tapi nggak diubah banget sih, cuman rada diubah gitu. Ya, emang sering kan ya di dunia perfilman kayaknya mah ya sangat ya emang gitu kan, jadi kayak gitu sih. Tapi untuk mungkin ya sinkronisasi pemain mah ya emang harus lebih di briefing lagi kan, maksudnya dari reading terus kayak misalnya gladi juga kan itu harus dipertajam, diperkuat lagi gitu, paling gitu sih. Kalau pas itu mah silakan. boleh. Iya, jika tadi dianalogikan dengan tubuh ya memang sangat kompleks gitu ya. Dan dalam pembuatan film memang sangat kompleks gitu, dimana ini yang berawal dari tulisan menjadi visual dan ditambah dengan audio gitu untuk membangun suatu suasana. Tentunya memang sangat rumit. Yang sangat rumitnya di sini adalah mungkin ya jika berbicara secara penulisan memang rumit. Pertama, yang namanya nulis itu harus bisa tersampaikan kan tadi. Dan dalam penulisan itu tidak semudah itu gitu. Kalau saya mau ngasih tips and trick mungkin ya,
jika kalian ingin menulis suatu cerita, jangan pikirkan dulu EYD dan selai dan apapun. Tulis aja dulu. Mungkin berawal dari premis dulu. Misalkan premisnya gini. Terkadang pilihan bukan pilihan dan bukan pilihan adalah pilihan. Misalkan itu premis itu adalah apa sih yang pingin kamu sampaikan gitu ke audiens itu apa. Nah, baru di situ kalian tulis aja sampai selesai. Jangan pikirkan dulu teknik penulisannya. Baru selesai dari itu diamkan selama beberapa hari. Baru baca. Garing nggak gitu. Kalau misalkan masih garing, coba revisi lagi gitu. Diamkan lagi, garing nggak. Nah, itu lakukan secara berulang gitu sampai kalian ngerasa oke, ini cukup, oke, ini relate buat disampaikan ke audiens gitu. Dan tentunya memang dalam penulisan itu kalian harus benar-benar menuangkan personality kalian gitu, secara personal apa yang kalian rasakan gitu. Kalian nggak bisa nulis cerita yang sedih tapi kalian dalam posisi yang senang gitu. Kalian nggak bisa menulis yang senang dalam posisi yang sedih. Jadi jangan membuat cerita itu yang dibuat-buat gitu. Beda harus ngerasa. Hidup Iya, film itu memang fiktif gitu ya, tapi perasaannya itu real. Itu beda sama tampil bego beda tipis. memang film itu fiksi. Saya tekankan sekali lagi. Tapi perasaan yang disampaikan oleh penulis dan juga filmmaker itu real. Satu itu. Kedua yang tersulitnya itu adalah bagaimana si sutradara, terutama sutradara sih ya, harus bisa memanage orang-orangnya. Seperti tadi keterlambatan dan sebagainya. Bener, yang namanya bikin film kalian harus disiplin. Telat 10 menit itu sangat berpengaruh dalam keberlangsungan film. Bisa jadi ada hutang scene gitu. Manajemen waktu juga. Tadi udah sih ya tentang keterlambatan. Manajemen orang ya tentunya semua orang harus memiliki job desk-nya masing-masing dan menguasai dan disesuaikan dengan kapabilitas setiap orangnya. Itu kita nggak bisa nih. Misalkan Randy biasa bermain peran. Mungkin ingin belajar menjadi audioman tidak apa-apa. Tapi jangan sampai Randy pengennya jadi audioman sama krunya dikasihnya malah kameramen. Nah, Kan pembelit. itu bakal nanti apa yang Inginkan. dibuat tidak sesuai hati gitu. Karena mengambil gambar pun harus dengan hati gitu. Gak bisa gitu ya, lagi film action gegelutan, kameranya stay gitu kan. Bisa gitu. Kan harus ekstrim. Jadi ya itu. Dan hal yang sangat sulit di Artside adalah dana. Tidak ada sama sekali. Yang namanya kreativitas itu bisa tersampaikan dengan baik, tentu dengan dana maupun tidak gitu. Tapi untuk menunjang suatu kualitas dalam film perlu juga peralatan yang sangat mumpuni gitu. Jadi tolonglah kepada rektor dan juga jajarannya disupport gitu. Disupport kekreativitasan mahasiswanya. Jangan hanya mensupport satu organisasi yang sekiranya sejalan dengan Anda. Gitu. Jadilah rektor yang merdeka. Terima kasih. Sama-sama. Siap, kita silakan. tutup segmen talk show Artside episode 2. Sampai ketemu di talk show Artside episode 3. Salam Phineas. Stay tune. Salam Phineas. Artside. Malah ketawa lagi. Apa anjing? Bicara perkara. Hah?